Bukan ngirane aja bocah PGRI tapi sabuknya dudu sabuk PGRI Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus tentang penemuan tubuh seorang anak di salah satu aliran irigasi daerah Indramayu. Ternyata di balik kasus ini, ibu dari korbanlah merupakan pelaku pembunuhan. Motif apa di balik terjadinya kasus tersebut? Yuk kita simak videonya. Pada suatu pagi, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 jam 9 pagi, berlokasi di Blok Sukatani, Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Pada hari itu, warga sekitaran pun sedang beraktivitas seperti biasa, melintasi jalan di samping aliran sungai Bugis. Salah satu seorang warga yang sedang mencari ikan, namun aktivitasnya pun terhenti ketika menemukan sosok tubuh yang mengambang di pinggir sungai Bugis. Pria itu pun langsung berteriak memanggil warga sekitaran. Dalam sekejap, warga yang mendengar teriakan itu segera datang menuju ke lokasi. Kabar penemuan itu sontak membuat gempar warga dan dilaporkan ke perangkat desa, lalu segera diteruskan ke pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah petugas medis dari Puskesmas Anjatan bergegas datang menuju ke lokasi temuan. Polisi yang tiba di lokasi dibantu oleh warga melakukan evakuasi ke tubuh korban. Ketika tubuh korban berhasil dievakuasi, terlihatlah jika sosok tersebut merupakan seorang anak laki-laki mengenakan baju hijau bergaris kuning dan mengenakan celana jeans panjang. Di dalam proses identifikasi, terlihat posisi tangan terikat tali pinggang ke belakang dan adanya luka terbuka pada bagian kepalanya. Selain itu, ditemukan adanya bekas darah pada pakaian korban yang diduga darah tersebut berasal dari luka pada kepala korban. Berdasarkan dari ciri-ciri fisik, korban tersebut merupakan seorang anak laki-laki berambut lurus, memiliki tinggi 155 cm, diperkirakan berusia 15 hingga 17 tahun dengan perawakan setingkat siswi SMP. Selain itu, tali pengikat tali pinggang tersebut diketahui berasal dari salah satu pesantren daerah Subang. Sejak dari penemuan itu, banyak warga sekitaran berpendapat menduga jika korban ini adalah korban begal geng motor. Karena belakangan ini, geng motor tersebut sangat meresahkan warga sekitaran. Selain itu, melihat lokasi temuan tubuh itu merupakan daerah yang sepi dan kurang penerangan pada saat malam hari. Namun, pihak kepolisian masih mendalami kasusnya dan berusaha mengungkap identitas dari korban. Berharap dengan terungkapnya identitas dari korban menjadi langkah awal polisi untuk mengetahui motif hingga menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Polisi menghimbau kepada warga masyarakat jika mengetahui ciri-ciri fisik dari korban untuk segera melapor ke pihak kepolisian. Kabar penemuan ini langsung menyebar di media sosial hingga sampai ke kepala dusun Parigi II, yaitu Karnoto. Karnoto merasa adanya kecocokan dari foto yang beredar di media sosial yang menduga jika korban tersebut adalah salah satu warganya. Kepala dusun menghubungi polisi mencoba mengkonfirmasi dan mengecek apakah benar jika tubuh tersebut adalah salah satu warganya atau bukan. Setelah berkoordinasi dengan polisi, ternyata dugaannya pun benar jika korban ini merupakan salah satu warganya bernama Muhammad Rauf berusia 13 tahun. Warga Desa Parigi Mulya, RT 09, RW 04, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Sosok korban ini adalah anak dari pasangan Dirno dan Nurhani berusia 40 tahun. Rauf merupakan anak yang tumbuh dari keluarga broken home. Sejak kedua orang tuanya bercerai, ayahnya tinggal di daerah lain yang membuat Rauf tinggal bersama dengan Nurhayani ibunya
kakek bernama Warim berusia 70 tahun, paman bernama Suganda berusia 24 tahun, dan juga adik tirinya. Di mata masyarakat, Rauf ini pun dikenal memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, suka membantu dan aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Lantaran kurangnya perhatian dan kepedulian dari keluarga, sejak lulus SD membuatnya harus putus sekolah, sehingga mengubah karakternya menjadi anak nakal dan sering mencuri. Ketidakkepedulian dari keluarga membuatnya lebih sering tidur di pos ronda. Bahkan beberapa kali Rauf menjadi pengemis, meminta makan kepada warga sekitaran. Bukan olah TKP, diketahui bahwa mayat tersebut dalam kondisi ada luka-luka dan juga tangan terikat. Ada tindakan kekerasan terhadap korban. Mama ya, kalau keseharian si korban itu memang mempunyai kebiasaan. Polisi yang sudah mendapatkan identitas dari korban segera datang untuk menemui keluarganya, memberitahu kabar duka tersebut. Namun polisi merasa ada hal yang mencurigakan dari sikap keluarga dalam menanggapi kematian dari Rauf. Akhirnya polisi pun melakukan penggeledahan. Hasil penggeledahan itu, polisi mendapatkan adanya 37 titik bercak darah yang menempel pada barang-barang di rumah tersebut. Pada sore itu, Kamis tanggal 5 Oktober 2023, sekitar pada jam 15:45, polisi segera memasang polis lain dan mengamankan Nurhani, Warmin, dan juga Suganda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah menjalani pemeriksaan secara intensif, Nurhani, ibu dari Rauf, tidak bisa mengelak lagi jika dirinya adalah pelaku pembunuhan kepada Rauf, anak kandungnya sendiri. Motif dari pembunuhan ini pun jika Nurhani merasa kesal kepada anaknya yang terus meminta ponsel dan sudah beberapa kali mencuri ponsel miliknya, walaupun pada akhirnya dikembalikan oleh Rauf. Berdasarkan keterangan tetangga, sebelum ditemukan tidak bernyawa, Rauf masih terlihat pada tanggal 3 Oktober 2023 malam harinya. Dan pada malam itu pun terdengar adanya suara keributan dari rumah tersebut. Namun tetangga tidak mencurigai terjadi apapun. Lantaran Rauf ini memang sering berulah yang menjadikan keluarga itu sering mengalami keributan akibat kenakalan dari Rauf. Sementara Warim sang kakek dikenal sebagai sosok yang temperamen hingga akhirnya dirinya terkena penyakit stroke dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Nurhani menceritakan kronologi kejadian pada malam itu. Kejadian bermula pada tanggal 3 Oktober 2023 jam 22.00 malam harinya. Rauf yang lebih sering tinggal di rumah neneknya, tiba-tiba saja dia pulang ke rumah, namun bukan melalui pintu depan. Dia masuk melalui atap rumah. Sang kakek yang memergoki cucunya itu lantas menegur. Dan pada saat itu pun Rauf yang tidak terima ditegur tiba-tiba memukul Warim. Warim membalas pukulan tersebut dengan mengambil gergaji dan langsung melayangkan gergaji ke kepala Rauf sambil berteriak memanggil Nurhani. Mendengar panggilan itu, Nurhani datang dan melihat Rauf yang sedang mencoba berlari keluar rumah. Namun Nurhani berhasil menghadang dan langsung membanting tubuh Rauf ke atas kasur. Kemudian menindih tubuh Rauf dengan tubuhnya. Nurhani langsung menelepon adiknya Suganda untuk datang dan mengikat kedua tangan Rauf. Pada malam itu, Rauf benar-benar mengalami penganiayaan oleh ibu kandungnya sendiri dan keluarga. Mulutnya disumpal dengan boneka kecil milik adiknya sendiri. Kepalanya dibenturkan ke dinding rumah dan kusen pintu. Lalu dipukul pada bagian kepalanya menggunakan tongkat milik Warim. Setelah Rauf tidak berdaya dan masih hidup, Suganda datang untuk mengikat tangan Rauf. Kemudian Nurhani menyeret tubuh Rauf ke kebun belakang rumah. Hingga akhirnya datanglah seorang pria mengendarai motor. Dan Nurhani
membawa tubuh Rauf ke desa Bongas, Indramayu menuju rumah mantan suaminya. Ketika di tengah perjalanan, Nurhani mengaku jika Rauf masih merintih kesakitan. Rauf mengatakan kepada dirinya, "Ma, sakit ma, saya ngantuk ma, capek ma." Namun rintihan itu pun tidak dihiraukan oleh sang ibu dan tetap melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Jembatan Cemprong, wilayah Kabupaten Subang, Nurhani menghentikan laju motornya lalu merenung. Dirinya membayangkan bagaimana respon dari mantan sang suami mengetahui jika kondisi anaknya seperti itu. Akhirnya Nurhani pun berpikir lalu memutuskan untuk membuang tubuh Rauf ke dalam aliran sungai irigasi. Nurhani menggotong tubuh anaknya yang penuh darah itu lalu dibuang ke dalam aliran sungai irigasi. Mirisnya, sang ibu pun tega melemparkan anak kandungnya sendiri dalam kondisi masih hidup. Setelah itu, Nurhani meninggalkan lokasi dan kembali pulang hingga akhirnya Rauf ditemukan tidak bernyawa di dalam Sungai Bugis, Anjatan, Indramayu. Pada saat ini, tubuh Rauf sudah dimakamkan di pemakaman umum Desa Pargi Mulya, Subang. Dirno mengaku sejak dari perceraian itu, dirinya pun jarang berkomunikasi dengan Rauf. Rauf datang hanya untuk meminta uang, lalu pergi lagi. Bahkan sudah 1 tahun tidak berkomunikasi dengan Rauf, sehingga tidak mengetahui kondisi yang terjadi di dalam keluarga. Sementara Nurhani, Warmin, Suganda, dan pemilik motor ditahan di Polsek Subang untuk ditindak lebih lanjut. Mereka semua akan dikenakan pasal berbeda sesuai dengan perannya masing-masing, dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Miris banget, di kehidupan korban kurang adanya kepedulian dari keluarga, tidak adanya kasih sayang. Anak seumur hidup harus merasakan kehidupan yang sangat keras hingga ditemukan tidak bernyawa. Dari kisah ini, perceraian bisa terjadi kepada siapapun. Namun jangan libatkan anak dalam perceraian itu agar anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Oke guys, jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?